Kalau orang beriman, dia tidak akan takut dengan cobaan dan ujian. Adanya penyakit, adanya wabah, ada yang lain. Biasa orang beriman. Bukan takut, sekarang ketakutan yang luar biasa. Dan yang aneh lagi ketakutannya apa? Ke masjid. Ke pasar nggak takut, ke tempat kerja nggak takut, ngobrol rame-rame nggak takut. Tapi kalau ke masjid takut. Ini permasalahan iman ini. Iman. Sampai ada yang nggak sholat berjamaah, masjid ditutup. Kalau ke masjid pakai masker, kalau keluar nggak pakai masker. Ketakutan luar biasa. Sampai jarak saf sholat harus setengah meter. Siapa yang ngajarkan begitu? Siapa yang ngajarkan? Rasulullah SAW menyuruh untuk merapatkan saf. Rasulullah memerintahkan untuk membuka muka kita ketika kita sholat, nggak boleh tutup muka. Rasulullah yang suruh. Hati-hati, ini agama, ini ujian. Kita ngadapin ujian biasa, sebagaimana anak kita juga ujian. Anak kita apa kita jauhkan? Jadi didik anak itu, anak ujian. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Rasul menyebutkan, tetap dididik anak ini. Tetap waktunya sholat, sholat nggak itu ibunya? Wajib sholat, meskipun anak sebagai ujian. Begitu juga tentang wabah. Meskipun ada wabah, tetap wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Wajibnya rapat, tetap rapat. Yang suruh rapat saf sholat itu siapa? Rasulullah SAW. Disuruh untuk membuka muka kita ketika sholat. Yang suruh siapa? Rasulullah SAW. Kita ikut siapa ini? Ini ujian ini agama kita. Kita ikut Rasulullah atau ikut siapa? Di sini yang kita ikut bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Pembahasan kita bab-bab sebelumnya tentang bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai dengan apa? Dengan kita ittiba kepada beliau. Ikuti perintahnya, menjauhkan larangannya. Bukan takut ke masjid, ke pasar berani, ke kantor berani, ke masjid takut. Jadi ini masalah ujian keimanan kita. Allah uji sebentar, gak lama. Makanya kita dengan ujian ini disuruh kita untuk sabar. Sabar bukan berarti diam, sabar melakukan kata-kata Allah, tetap jalan. Sabar dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Sabar juga dalam menghadapi takdir yang buruk. Karena di akhir ayat itu Allah sebutkan wa ilaina turja'un. Kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Artinya kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita akan kembali kepada Allah, perlu persiapan atau tidak? Perlu persiapan, wajib. Dengan melakukan amal-amal soleh. Berlomba kita melakukan amal soleh. Bukan dengan wabah kita diam. Bukan dengan wabah kita nggak ada kegiatan apa-apa. Tetap jalan melakukan ibadah kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mengenakan kepada kita kecuali apa yang Allah takdirkan. Itu orang beriman. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Allah pelindung kita, Allah penolong kita. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman tawakal. Jadi yang dipertanyakan sekarang ini, di mana iman kita, di mana tauhid kita, di mana ilmu kita, di mana amal kita, di mana rasa takut kita kepada Allah. Bukan takut kepada wabah, bukan takut kepada corona, takut kita kepada Allah. Kenapa sampai kita korbankan agama? Karena ada wabah ini. Jangan korbankan agama, jalan terus untuk beribadah kepada Allah. Jangan takut. Kalau seandainya ditakdirkan Allah, orang itu terkena kemudian meninggal, ajal, sudah ajal. Ada corona, nggak ada corona, tetap orang mati atau tidak? Mati. Sebelum corona juga ribuan orang, puluhan ribu orang mati setiap hari. Jangan ditakuti. Dan jangan menakut-nakuti orang lain. Ini karena berita yang ada, antum takutnya luar biasa. Sehingga apa? Merusak iman. Kalau beriman, ditakut-takuti, bagaimana? Tambah berani. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata orang-orang munafik, sesungguhnya orang ini kumpul untuk menyerang kalian para sahabat. Fakhshawhum, takut kepada mereka. Fazadahum imana, tambah imannya. Ditakut-takuti orang beriman, bukan tambah takut, tambah imannya.
dan mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung kita, Allah sebagai penolong kita. Itu orang beriman. Dan Allah sebutkan orang yang suka nakut-nakuti. Allah sebutkan apa? Di lanjutan ayat itu, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah setan yang suka nakut-nakuti kalian. Setan, kata Allah. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian orang beriman. Disuruh kita takut kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ini ujian keimanan kita ini. Tambah nggak rasa takut kita kepada Allah? Tambah nggak tawakal kepada Allah? Tambah nggak kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah? Bukan tambah takut. Ini kan sekarang tambah takut kita. Ditakut-takuti dengan media yang ada, takut kita. Orang beriman nggak begitu. Hadapi biasa ujian, tetap ujian. Bagaimana kita bermuamalah dengan ujian yang ada ini? Supaya apa? Kita tetap bersyukur kepada Allah dan tetap sabar atas ujian ini.